Intip persiapan Persib jelang laga home perdana, siapa saja yang absen? Indosiar jawab kritikan netizen. Persis Solo tawar Maklok 10 miliar. Serta berita dari Timnas Indonesia dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Satu hari jelang laga home perdana Persib melawan Madura United 3 BLA, bagaimana kondisi para pemain Persib? Yuk kita simak. Menurut pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunarya, kondisi fisik para pemain Persib sudah mulai ada peningkatan. Dirinya mengakui memang di laga perdana ada sedikit masalah di kebugaran pemain. Hal ini lantaran pertandingan yang terlalu malam membuat para pemain capek duluan. Namun untuk laga berikutnya yang notabene main sore, Yaya mengaku fisik para pemain akan jauh lebih bagus. Lalu bagaimana dengan pemain yang cedera? Yaya Sunarya mengatakan jika yang pasti 5 pemain tak bisa tampil, yakni Ciro Alves, Teja Pakualam, Victor Igbonevo, Imade Wirawan, dan Ricky Kambuaya. Kelima pemain ini masih belum fit 100%. Untuk Teja dan Ciro kemungkinan baru bisa tampil di pekan ketiga. Namun untuk Ricky Kambuaya masih di Papua jalani perawatan. Sementara Victor Igbonevo sendiri masih lama proses penyembuhannya. Lalu bagaimana dengan pemain yang cedera di laga perdana seperti Beckham Putra, DDS, dan Robby Darwish? Menurut Yaya Sunarya, ketiga pemain ini sudah pulih dan bisa tampil saat lawan Madura United. Dengan demikian berarti skuad Persib dipastikan sama dengan saat melawan Bayangkara FC, hanya ketambahan Febri Haryadi dan Ezra Walian saja. Lalu apakah mampu Persib mengalahkan Madura United dengan skuad yang sama seperti saat ini? Pihak Indosiar selaku pemegang hak siar Liga 1 akhirnya membuka suara soal banyaknya protes yang ditujukan pada Indosiar soal jadwal kick-off yang dianggap terlalu malam. Menurut Direktur PT SCM Harsiwi Ahmad menjelaskan jika waktu kick-off pukul 20.30 itu hal yang wajar. Kalau menurut saya dalam menayangkan sepak bola itu ada namanya diskusi bersama antara broadcaster dengan penyelenggara yakni PT LIB dan PSSI. Apa yang kami lakukan tak menyalahi apapun dan makanya dalam hal ini PT LIB dan PSSI tak mempermasalahkan. Karena memang harus didiskusikan, karena industri sepak bola itu harus maju bersama, saling menyesuaikan. Kami di TV juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, dan itu tak menyalahi aturan, masih oke, masih bisa secara kesehatan. Jadi PT LIB dan PSSI setuju saja, ujar Harsiwi Ahmad. Jelas apa yang dikatakan oleh Direktur PT SCM ini mengindikasikan jika Indosiar kekeh ingin meraih rating tinggi dan tak bisa diganggu-gugat. Dan sialnya PT LIB dan PSSI seolah dicocok hidungnya agar nurut. Ya iyalah, ada uang semua juga bisa kali. Dari PSIS Semarang, PSIS nampaknya sudah benar-benar kehabisan cara untuk menambal lini depannya. Jelang menghadapi Arema di laga kedua, PSIS terpaksa membawa striker Carlos Portes yang cedera ke Malang. Menurut pelatih Sergio Alexandre, timnya memang butuh striker dan itu tak dimiliki oleh PSIS. Maka dari itu Carlos Portes yang masih cedera pun terpaksa dibawa ke Malang. Namun pertanyaannya adalah apakah Portes akan dimainkan?
Dan jika dimainkan, apakah akan mampu membawa kemenangan atau justru berbuah blunder yang lebih parah bagi PSIS, yakni Fortes cedera yang lebih parah dan tak bisa raih kemenangan juga. Di sisi lain, PSIS pun kabarnya ikut berburu tanda tangan gelandang timnas Indonesia milik Persib Bandung, McLough, seperti yang dilakukan oleh Persis Solo. Ya, Persis Solo secara terang-terangan mengajukan niatnya akan membajak McLough dari Persib. Bahkan kabarnya dana 10 miliar rupiah telah disiapkan Persis Solo untuk memboyong McLough ke Solo. Melihat hal ini, PSIS pun kabarnya tak tinggal diam. PSIS kabarnya menaikkan tawaran ke Persib menjadi 12 miliar rupiah untuk bisa dapatkan McLough. Padahal sebelumnya PSIS sudah sempat gagal dapatkan Imade Wirawan yang ternyata tak dilepas oleh Persib karena Imade dipersiapkan untuk jadi asisten pelatih kiper di Persib Bandung. Oke, kita bedah yuk, apakah mungkin McLough tinggalkan Persib? Jikapun tak di bursa transfer ini, apakah di jendela transfer nanti akan terjadi? Kontrak McLough di Persib hingga 2025. Jelas tujuan Persib adalah Persib tak mau melepas pemain berharganya ini. Apalagi Klok didatangkan untuk menggantikan posisi paling krusial di Persib sepeninggal Omid Nazari dan Kim Kurniawan. Saat ini Klok memang belum menemukan tandem sepadan di lini tengah Persib sepeninggal Basim Rashid. Namun pihak Persib terus mencoba meyakinkan Klok agar tetap bertahan di Persib. Terbukti Persib menyematkan ban kapten kepada Klok. Alasan kedua Klok tak akan pindah adalah adanya Robert Rene Albert yang notabene asal Belanda, jadi Klok dengan mudah berkomunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Belanda. Apalagi Klok pernah mengatakan jika dirinya tak akan tinggalkan Persib sebelum ia memberi gelar pada Persib. Meskipun gaji Klok di Persib mungkin tak akan sebesar ketika ia terima tawaran di klub lain, namun yang pasti gaji segitu tetap lancar ya tiap bulannya. Plus Klok pun dapat fasilitas yang lebih di Persib Bandung dibanding rekan-rekannya yang lain. Jadi menurut kami Klok tak akan pindah dari Persib dalam waktu dekat ini. Tapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Oke, kita santai sebentar, intermezzo dulu ya. Baru-baru ini Bayangkara FC resmi meluncurkan maskot barunya, yakni seekor anjing yang diberi nama Guhara. Dengan peluncuran maskot Bayangkara FC ini menambah daftar tim Liga 1 yang memiliki maskot. Lalu ada tim mana saja di Liga 1 yang memiliki maskot dan siapa namanya? Buat yang belum tahu, nih Mimin kasih tahu ya. Bali United memiliki maskot berupa burung jalak Bali yang diberi nama Jalbo atau singkatan dari jalak bola. Madura United memiliki maskot berupa seekor sapi berwarna merah yang diberi nama Matruji atau singkatan dari Madura Rukun dan Terpuji. Persebaya Surabaya memiliki dua maskot berupa hiu dan buaya yang diberi nama Jojo dan Zoro. Jojo sendiri berupa seekor buaya hijau bertopi, sementara Zoro adalah seekor hiu. Persik Kediri memiliki maskot berupa seekor macan putih yang diberi nama Mafu atau singkatan dari macan putih. Arema FC memiliki maskot berupa singa yang diberi nama Singo. PSS Sleman memiliki maskot berupa burung elang Jawa yang diberi nama Falcao. PSIS Semarang memiliki maskot berupa tokoh Kesatria Semarang yang diberi nama MJ atau singkatan dari Mahesa Jenar. Persis Solo memiliki maskot berupa burung alap-alap yang diberi nama Arjuna atau Juna. Bayangkara FC memiliki maskot bernama Guhara, yakni seekor anjing berwarna kuning emas atau singkatan dari Guardian of Bayangkara. Persita Tangerang memiliki dua maskot, yakni Mat Peci, seorang tokoh pendekar dari Cisadane, dan Ayam Wareng yang merupakan ayam khas Banten. Persija Jakarta memiliki maskot berupa harimau oranye yang diberi nama Bang J alias singkatan dari Bang Jakarta.
Persikabo memiliki maskot berupa macan kumbang hitam yang diberi nama Si Kumang alias singkatan dari Kumbang Pajajaran. Persib Bandung memiliki dua maskot, yakni Simba dan Prabu. Simba sendiri singkatan dari Si Maung Bandung, sementara Prabu adalah singkatan dari Pangeran Biru. PSM Makassar memiliki maskot berupa ayam jantan yang diberi nama Rooster alias ayam jantan. Borneo FC memiliki maskot berupa ikan pesut yang diberi nama Orca. Barito Putra memiliki maskot berupa seekor monyet bekantan yang diberi nama Bakantan. Berarti di Liga 1 2022-2023 ini cuma dua tim yang belum memiliki maskot, yakni dua tim baru di Liga 1, Dewa United dan Rans Nusantara FC. Sebenarnya Rans sudah memiliki maskot, yakni seekor burung finik, namun belum diperkenalkan ke publik secara resmi oleh Rans. Dari Timnas Indonesia, setelah ramai jika Indonesia akan keluar dari AFF, pihak Vietnam terus mengejek Indonesia. Pihak Vietnam mengatakan Indonesia memang sengaja akan keluar dari AFF karena takut pada Vietnam dan Thailand. Pihak Vietnam menganggap karena Indonesia selalu kalah dari Vietnam dan Thailand, inilah yang membuat Indonesia ingin keluar dari AFF karena tak mau bertemu Vietnam lagi dan Thailand dan terus kalah. Namun menurut salah seorang pelatih legendaris Thailand yakni Witaya Leohalul mengatakan Indonesia tak perlu keluar dari AFF. Indonesia cuma perlu perbaiki kualitas permainan dan usahakan selalu menang di setiap pertandingan dengan cara yang ganas. Leohalul mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki seorang direktur teknik dari luar negeri yang mampu membakar dan membina para pemain timnas Indonesia. Ia mengatakan percuma memiliki pelatih hebat sekelas Sintayong jika fondasi utama tak dibenahi. Sintayong hanyalah manusia biasa yang ada batasannya. Jika harus menaik semua fondasi timnas Indonesia, jelas Sintayong tak bisa. Saat ini siapa sih direktur teknik timnas Indonesia? Ia adalah Indra Syafri. Lalu apa tugas Indra Syafri? Setidaknya ada 6 tugas Indra Syafri, yaitu perekrutan Asprop, perbaiki atlet muda, timnas, sepak bola wanita, dan grassroots. Lalu yang mana yang dilakukan oleh Indra Syafri atau menjadi prioritas Indra Syafri? Menurut Indra Syafri, fokus utama ia adalah grassroots. Bagi yang belum tahu grassroots adalah pembinaan bibit usia muda atau dalam bahasa lain adalah Indra Syafri saat ini hanya cuma nyari pemain-pemain muda dari berbagai daerah untuk dibawa ke timnas dan bisa dibina dan dipakai oleh timnas. Istilahnya belusukan ke kampung-kampung ya nyari bibit. Jadi wajar ya jika mental para pemain timnas itu kacau. Direktur tekniknya cuma cari bibit, bukannya membina bibit dan mematangkan bibit. Oke, lanjut. Indonesia kan saat ini sedang menyelenggarakan turnamen AFF di semua usia, bahkan AFF wanita juga. Tapi tahukah, ternyata Indonesia nggak dibayar loh oleh AFF dalam menyelenggarakan turnamen. Enak banget ya AFF, udah ngasih jadwal turnamen, lepas tangan, nggak mau ngasih uang sebagai dana atau modal untuk turnamen. Jadi semua turnamen AFF yang ada di Indonesia saat ini semuanya dibiayai sendiri oleh PSSI dan Menpora, kecuali AFF wanita yang masih dapat subsidi dari AFF. Lalu kenapa Indonesia mau ya adain turnamen AFF tapi nggak dibayar? Menurut AFF, Indonesia dapat untung dari penonton yang datang ke stadion karena penonton timnas Indonesia itu selalu ramai di semua usia. Jadi dari situ pemasukan untuk Indonesia ya. Makanya itulah kenapa AFF sering banget ngadain turnamen itu di Indonesia. Wajar lah, wong gratis kok, nggak ngasih duit sedikit pun. Terus pertanyaannya adalah, ini yang bego siapa?